Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Setelah selesai berdoa, jangan lupa untuk mempersiapkan buku cetak tema 2 dan juga buku LKS tema 2-nya ya. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPS. Nah, IPS kali ini akan membahas tentang teks proklamasi ya. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini adalah kediaman Insinyur Soekarno. Yang kedua, para tokoh pergerakan nasional Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat telah hadir di rumah Insinyur Soekarno untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketiga, berikut ini adalah acara yang disusun dalam upacara pembacaan teks proklamasi di kediaman Insinyur Soekarno. Yang pertama, ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada pengibaran bendera merah putih. Ketiga, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Jakarta. Saat itu yang menjabat adalah Suwiryo dan wakilnya adalah Dr. Muwardi. Keempat, Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda untuk berdiri tegak dengan sikap sempurna. Kelima, dengan suasana yang hening dan penuh hikmat, Bung Karno membacakan teks proklamasi dengan didampingi oleh Bung Hatta. 6. Setelah membacakan proklamasi kemerdekaan, maka dilanjutkan dengan pengibaran bendera sangsaka merah putih. Saat itu yang bertugas adalah Suhud. Suhud ini bertugas mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendraningrat. 7. Kemudian setelah sangsaka merah putih dimulai dinaikkan, diiringi lagu dengan syair dari karangan W.R. Supratman yang berjudul Lagu Indonesia Raya. Kedelapan, bendera sangsaka merah putih dijahit pertama kali oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Presiden Soekarno. 9. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo dan wakilnya Dr. Muwardi. 10. Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, di sini ada contoh naskah teks proklamasi dengan tulisan tangan asli dari Presiden Soekarno ya. Ini adalah teks proklamasi dengan tulisan tangan Presiden Soekarno nih, naskah aslinya. Kemudian di sebelah kanan ini ada teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Ini ya, sudah diketik. Selanjutnya 11. Perubahan masyarakat pada masa Orde Baru. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi ekonomi dan kehidupan bermasyarakatnya kita ini masih sangat memprihatinkan. Sampai dengan pada tahun 1966 lahirlah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata
pemerintahan Orde Baru tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-citanya di awal Orde Baru. Mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok dan persoalan pokok. Persoalan pokok ini mulai muncul. Di antaranya adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga 9 bahan pokok atau sembako mengalami kenaikan yang tinggi. Ya, saat itu juga terjadi krisis moneter, banyak penjarahan dan lain-lain. 12. Di sini ada perubahan masyarakat pada masa reformasi. Setelah masa Orde Baru berakhir, kemudian dilanjutkan dengan masa reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya setelah menjabat selama 32 tahun lamanya. Masa reformasi yang terjadi di Indonesia dimulai tahun 1998. Ini merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru. Lanjut masih pelajaran IPS ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa keadaan ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia itu masih sangat kacau dan sulit. Karena pada saat itu juga beredar lebih dari satu mata uang sehingga tidak terkendali. Di antaranya ada mata uang The Javanese Bank, kemudian ada mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI atau kepanjangan dari Uang Republik Indonesia. Nah, ORI ini sebagai pengganti mata uang Jepang. Selanjutnya, kekacauan ekonomi pada saat itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, belum adanya pejabat khusus yang bertugas menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur keuangan yang stabil. Ketiga, peninggalan pemerintah pendudukan Jepang akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Jadi kita yang menanggung pembiayaan perang Jepang pada zaman dahulu. Kemudian yang keempat, kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil karena masih ada pertempuran-pertempuran dari pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Kemudian yang kelima, politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi sengaja nih Belanda untuk menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan Belanda juga berniat untuk menghancurkan perekonomian nasional. Selanjutnya yang keenam, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh, terjadinya inflasi yang sangat tinggi serta adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Yang kedelapan, itu adalah karena kekosongan kas negara. Selanjutnya, adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain, nih usaha-usaha kita ya. Yang pertama, Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman mengadakan pinjaman nasional. Yang kedua, mengadakan hubungan dengan para pengusaha Amerika. Yang ketiga, mengadakan konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946 guna membahas masalah yang mendesak. Kemudian yang keempat, I.J. Kasimo, Menteri Persediaan Pangan mengeluarkan kebijakan rencana produksi 5 tahunan yang dikenal dengan nama Kasimo Plan. Kemudian yang kelima, ada Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang keenam, mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 1946 pada tanggal 5 Juli 1946 tentang pendirian Bank Negara Indonesia.
Setelah pelajaran IPS, kita lanjut ke pelajaran SBDP ya. SBDP di sini akan membahas tentang tari Jepang. Tari Jepang adalah salah satu tarian yang berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini terinspirasi dari kebudayaan Melayu dan budaya Islam. Kedua, tari Jepang ini berkembang di pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ketiga, tari Jepang mempresentasikan kebudayaan Melayu yang dinamis, atraktif, energik, dan bersahaja. Keempat, tari Jepang terdiri atas dua jenis, yaitu tari Jepang Eroh dan tari Jepang Genjoh Mahakam. Kelima, tari Jepang Eroh tidak meninggalkan gerakan aslinya. Contohnya ada seperti gerakan ragam penghormatan, gelombang, samba setangan, samba penuh, gengsot, ragam anak, dan lain-lain. Eroh sendiri itu berasal dari bahasa Kutai yang berarti ramai atau gembira. 7. Tari Jepang Genjoh Mahakam adalah salah satu jenis tari kreasi Jepang yang sebagian besar gerak dalam tari ini memang murni dari tari Jepang. Misalnya masih terdapat gerakan penghormatan, gelombang, samba setengah, samba penuh, jalan kenya, seluang mudik, dan gerak taktim. 8. Dalam tari Jepang, tata rias penarinya itu terlihat minimalis, santun, dan bersahaja. Properti tarinya berupa selendang. 9. Tari Jepang diiringi dengan musik tingkilan. Dalam musik tingkilan, alat musik yang digunakan adalah gambus, ketipung, kendang, dan juga biola. 10. Selain itu juga diiringi dengan nyanyian yang disebut dengan bertingkilan. Bertingkilan berarti nyanyian yang bersahut-sahutan. 11. Nyanyian ini biasanya dibawakan oleh dua orang penyanyi yang saling bersahutan dalam menyanyikan syair-syairnya. Ini berisi petuah, nasihat, atau pesan moral. Kemudian masih pelajaran seni budaya ya. 12. Jenis iringan tari tradisional Nusantara dibedakan menjadi dua, yaitu ada musik internal dan musik eksternal. 13. Musik internal adalah iringan yang dihasilkan dari tubuh penari, seperti ada nyanyian atau suara mulut ya. Kemudian ada tepukan tangan ya, depakan dan hentakan kaki. Contohnya tari kecak pasti mengeluarkan suara mulut yang caca. Kemudian tari saman, ini juga sama ya, mengeluarkan nyanyian suara mulut, dan juga tari saudati. Ke-14 ada musik eksternal. Musik eksternal adalah iringan yang dihasilkan dari luar tubuh penari. Contohnya seperti alat musik. Nah, ini tariannya adalah ada tarian dari Jawa dan Bali biasanya diiringi oleh alat musik gamelan. Kemudian kalau tarian dari Jakarta biasanya diiringi oleh alat musik gambang kromong. Setelah seni budaya, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia di sini akan mempelajari tentang kalimat efektif ya. Nomor 1. Kalimat efektif merupakan kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, serta tidak berlebihan atau boros dalam menggunakan kata. Kedua, syarat kalimat efektif. Yang pertama, mudah dimengerti oleh pembaca. Kedua, pada kalimatnya tidak multitafsir. Multitafsir itu maksudnya tidak mengandung banyak makna. Yang ketiga, tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca. Keempat, tidak melakukan pemborosan kata-kata. Yang kelima, bersifat sistematis. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, bentuknya paralel. Yang kedua, strukturnya yang sepadan. Yang ketiga, kecermatan penalaran.
Yang keempat, tidak berlebihan dalam penggunaan kata. Yang kelima, gagasannya padu. Yang keenam, bahasanya logis. Ketujuh, ketepatan dalam pemilihan kata. Nomor 4, ini adalah contoh kalimat efektif. Sedangkan nomor 5-nya adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Mari kita bandingkan bersama-sama ya. Yang pertama, Dika memakai sepatu putih. Ini merupakan kalimat efektif. Kalimat tidak efektifnya, Dika memakai sepatu berwarna putih. Ini ada penambahan kata yang sebenarnya kurang perlu. Ya, tidak terlalu perlu karena cukup saja Dika memakai sepatu putih itu sudah termasuk kalimat yang efektif. Lalu contoh kalimat yang kedua, Denny bermain setelah pulang sekolah. Itu kalimat efektif. Kalimat tidak efektifnya, Denny pergi bermain setelah ia pulang dari sekolah. Nah, ini banyak menggunakan kata-kata yang boros ya. Berlebihan. Denny pergi bermain setelah ia pulang dari sekolah. Padahal cukup seperti ini diringkas ya. Denny bermain setelah pulang sekolah. Kemudian contoh yang ketiga. Aku tidak sengaja melihat pencuri itu. Kalimat tidak efektifnya, aku tidak sengaja menonton. Menonton dengan melihat ya. Menonton ini katanya atau kalimatnya tidak baku ya. Kalimat yang bakunya adalah melihat. Melihat pencuri, bukan menonton aksi. Tambahin lagi nih ya. Berarti tidak tepat pemilihan katanya ya. Penonton aksi pencuri itu. Ini tidak tepat katanya. Ini kalimat efektif, ini kalimat tidak efektif. Oke, next kita lanjut. Keenam. Kata baku merupakan sebuah kata maupun ejaan yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia dalam KBBI. KBBI ini kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. 7. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi, baik itu dalam bentuk tulisan maupun pengungkapan kata-kata. 8. Berikut ini ada ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Keempat, bukan bahasa percakapan. Kelima, penggunaan sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, tidak terkonfirmasi atau tidak rancu. Ketujuh, kata baku tidak mengandung pleonasme atau majas penegasan. Kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek ini maksudnya adalah penulisan yang berlebihan. Setelah pelajaran bahasa Indonesia, kita lanjut ke pelajaran PPKN ya. Nah, di sini ada contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Di antaranya yaitu yang pertama, saling mencintai sesama anggota keluarga. 2. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa atau tepa salira. Di bawah ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Kalau tadi sudah lingkungan keluarga ya, sekarang di lingkungan sekolah. Contohnya yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Kedua, menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar warga sekolah. Ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Selanjutnya, di sini ada contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Tadi sebelumnya udah di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, sekarang lingkungan masyarakat ya. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Kedua,
bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Ketiga, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Keempat, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Nah, ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan negara. Yang pertama, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lainnya. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak ya bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran dari tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga kalian bisa dipahamkan ya atas pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.